Selamat pagi. Senang bisa ada di sini lagi. Bulan ini kita bahas tentang I'm in, bahwa kita diciptakan untuk lebih dari sekedar percaya. Jadi saudara, percayalah, saudara ada bukan cuman untuk percaya dan sekarang lagi nunggu masuk surga. Saudara ada karena Tuhan punya rencana buat hidup saudara dan saya. Di minggu pertama kita belajar bahwa kita ini semua dipanggil untuk jadi murid. Gak ada yang dipanggil hanya untuk jadi fans, hanya untuk jadi pengikut. Enggak, kita semua dipanggil untuk jadi murid. Makanya perintah Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini murid Kristus. Dan kalau kita ingat, visi CLCC menjadi murid Kristus. Ya, di minggu kedua kita diajar untuk jadi influencer. Kenapa? Karena semua orang yang bersentuhan sama kita, yang ngobrol sama kita, sebenarnya bisa kita pengaruhi. Kalau saudara lihat gitu ya, katanya kan yang menikah semakin lama semakin mirip. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Sampai akhirnya susah ngebedainnya. Cara ngomongnya sama, cara pikirnya sama. Semakin lama kita bergaul, semakin kita mempengaruhi orang itu. Nah, yang ketiga, kita juga belajar untuk menjadi seorang pelayan. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk melayani. Dia datang, bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Kalau kita muridnya Yesus, gurunya melayani, kita juga melayani. Nah, hari ini saya akan masuk bagian selanjutnya menjadi pengelola. Nah, saya akan mulai dengan suatu quote dari Myles Munroe yang bilang, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Sekali lagi ya, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Kenapa? Waktu kita hidup tanpa tujuan, hidupnya kita akan pakai waktu kita, hidup kita gak jelas. Waktu saya gak punya tujuan, yang ya tidur-tiduran di rumah, leha-leha di rumah gitu ya, mau apa saya lakukan, yang nanti pada akhirnya saya sadar waktu saya sudah habis, tapi gak kemana-mana. Saudara, tujuan akan merubah cara kita berpikir, cara kita bertindak. Saya sebelum-sebelumnya makan apa yang saya suka, saya makan. Apa yang saya suka lakuin, saya lakuin. Sampai satu titik saya ngerasa, wah, badan udah mulai gak enak. Udah mulai ada warning, harus obat kolesterol harus mulai masuk gitu ya. Obat darah tinggi mungkin udah mulai harus ditensi, karena saya punya orang tua saya ada ini darah tinggi gitu ya. Lalu saya mulai mikir, kalau kayak gini bisa nggak saya melihat anak-anak saya besar? Saya mulai punya tujuan bahwa saya pengen sehat supaya saya bisa melihat anak-anak saya tumbuh dewasa. Anak saya sekarang yang paling besar aja baru 2 SD. Mau naik ke 3 SD. Yang paling kecil baru pre-K, playgroup. Masih jauh perjalanannya. Kalau saya nggak jaga badan saya, berat. Jangan-jangan bukan saya melihat mereka besar, mereka yang harus ngasuh saya. Nah, disitulah saya punya tujuan yang baru. Saya pengen hidup sehat. Baru setelah saya punya tujuan, mulai sama istri saya bicara, kita mulai diet. Sempet nggak makan karbo, sempet bikin ini. Kenapa niat? Karena ada tujuannya. Selama belum ada tujuannya, nggak akan dilakuin. Tahu sih, harusnya saya olahraga. Tahu sih, harusnya jangan banyak makan lemak. Tahu sih, tapi kayaknya godaan terlalu berat. Betul? Nah, kapan mulai bisa melangkah? Waktu kita punya tujuan. Yang muda-muda kapan mulai menabung? Biasanya waktu udah ditanya kapan mau merit. Baru nabung. Kenapa? Ada tujuannya. Nah, tragedi terbesar adalah sepanjang hidup kita nggak punya tujuan. Yang akhirnya hidupnya gimana gua aja, gimana saya aja. Nah, tapi kan saya kayaknya tujuan saya udah kecapai semua. Nggak, selama kita masih hidup berarti sebenarnya Tuhan masih punya tujuan hidup buat kita. Bahkan saudara, untuk semua usia Tuhan punya tujuan hidup. Kalau saudara search di Google,
produktif untuk manusia, penelitian Amerika hari ini menyatakan bahwa usia paling produktif ada di umur 60-70. Usia produktif kedua 70-80. Boleh di search di Google. The most productive age. Jadi sebenarnya harusnya dari anak-anak sampai nanti kita dipanggil Tuhan, selalu jadi usia yang produktif. Karena tujuan Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun mungkin bergeser dari masa ke masa. Tujuannya dikasih tujuan yang baru. Gitu ya. Nah, quote yang kedua, kegagalan terbesar dalam hidup adalah berhasil dalam tugas yang salah. Berhasil nggak? Berhasil. Kalau saudara ingat, misalnya ada satu perlombaan gitu ya, Master Chef, diminta bikinnya mie goreng, saudara bikin nasi goreng. Berhasil nggak? Berhasil, nasi gorengnya enak. Dinilainya bagus apa jelek? Jelek. Karena apa? Karena kita berhasil melakukan tugas yang salah. Jadi poinnya, saudara harus punya tujuan. Yang kedua, tujuannya harus benar. Kalau enggak, ya tetap enggak berhasil namanya. Itu akan jadi kegagalan kita, walaupun nasi gorengnya enak. Nah, pertanyaan kita, sadarkah kita bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tujuan yang spesifik? Bahkan Tuhan menciptakan seorang Kristen punya tujuan yang berbeda sama istri saya. Suami istri tujuannya aja beda. Nah, kita semua perlu nyari tujuan Tuhan apa buat hidup saya saat ini. Kenapa? Karena itu peran yang gak bisa digantiin. Peran yang gak bisa digantiin bahkan sama anak kita, sama pasangan kita, sama semua yang lain. Karena Tuhan pakai itu buat kita. Kasih itu buat kita. Nah, Pastor Jonathan Patiasina suatu kali bilang, salah satu ide Tuhan yang paling dahsyat adalah mau melibatkan manusia dalam rencananya. Tuhan tidak butuh manusia. Tuhan bisa ciptakan bumi, Tuhan bisa kelola bumi itu sendiri. Betul? Nah, dari awal Tuhan mau ciptakan manusia untuk dilibatkan jadi rekannya Tuhan. Jadi tujuan Tuhan ciptain manusia itu buat apa? Untuk jadi rekan kerjanya Tuhan. Jadi kita semua ini adalah partner-partnernya Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayatnya dari Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dan selanjutnya, saudara, kita dijadikan serupa dan segambar sama Tuhan, ada tujuannya. Ada supayanya. Supayanya apa? Supaya kita berkuasa. Nah, berkuasa itu bukan jadi atasan. Berkuasa itu nggak cuman sekedar jadi pemerintah, masuk negara gitu ya, masuk jadi pegawai negeri atau jadi gubernur, nggak cuman itu. Berkuasa itu artinya mempraktekkan tata kelola kerajaan Allah. Berkuasa itu artinya kita hidup ngasih tahu nilai-nilainya Tuhan. Orang-orang di sekitar kita nggak ngerti apa yang namanya kasih. Orang-orang di sekitar kita nggak tahu apa yang namanya penerimaan. Kenapa? Karena semua orang diterima kalau ada manfaatnya buat saya. Saya terima kamu, saya mengasihi kamu asal kamu kasih balik ke saya. Orang-orang di sekitar kita penuh dengan syarat. Siapa yang harus menunjukkan kerajaan Allah itu sama mereka? Kita. Kita itu duta-dutanya. Kita tuh duta kerajaan, kita tuh duta besarnya Tuhan. Siapa yang harus menunjukkan bahwa ada keadilan di tempat kerja? Kita. Misalnya apa? Bayar pegawai tepat waktu. Nggak dipotong-potong. Dan lain-lain. Siapa yang harus menunjukkan itu? Kita. Nah, itulah yang Tuhan maksud dengan berkuasa. Tapi saya bawahan, Pak. Siapa yang harus menunjukkan bahwa ada integritas dalam bekerja? Kesetiaan dalam rumah tangga? Kita. Kenapa? Karena kita displaynya Tuhan. Betul? Kalau kita mau beli barang, kita lihat dulu displaynya kan? Bagus nggak? Nah, gimana orang lain tahu displaynya Tuhan? Harusnya orang lihat kita, mereka lihat Tuhan. Gitu ya. Nah,
Kejadian 1 ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 sempat disinggung juga sama Ko Isman minggu lalu. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Untuk kita melakukan misinya Tuhan, berkatnya sudah duluan. Jadi kalau saudara hari ini dapat misinya Tuhan, saya harus jadi displaynya Tuhan di rumah tangga misalnya. Tapi saya nggak bisa. Nggak. Ingat, berkat selalu datang duluan. Kalau dilihat, berkat Allah memberkati mereka, lalu baru tugasnya keluar. Berkat selalu mendahului tugas. Tapi kita bisa balik. Kalau kita dapat berkat, berarti sebenarnya ada tugas di balik berkat itu. Kalau saudara dipercaya, saya dipercaya sama Tuhan 3 anak, berarti saya punya tugas untuk didik 3 anak saya. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah untuk menyatakan, membuat nyata karakter Tuhan, pemerintahan Tuhan, termasuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi Tuhan dari awal pengen dunia ini kenal Tuhan. Caranya gimana? Dengan duta-dutanya, dengan anak-anaknya. Biasakan harusnya karakter anak mirip sama bapaknya ya. Kita bisa lihat gitu ya, oh ini pasti anaknya si ini. Kenapa? Karakternya sama. Suatu kali saudara, saya punya dulu waktu SMA, saya punya guru bahasa Indonesia. Karena guru bahasa Indonesia, bicaranya itu bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi sampai titik komanya katanya baku semua. Setelah kita lihat dia udah baku, selalu terus bicara dengan baik gitu ya, dengan kita tahulah kalau ada ibu ini pasti ngomongnya tuh Indonesia sekali gitu ya. Nah, suatu kali ada anak kecil di ruang guru lagi cuci tangan. Lalu anaknya cuman bicara gini, ih berbuih. Kita tahu itu anak siapa. Kenapa? Kalau anak kita, ih berbusa, ih busaan gitu ya, sabunan. Kalau ini waktu cuci tangan keluarnya apa? Ih berbuih. Ini pasti anak ibu ini. Kenapa? Karena cara ngomongnya sama. Harusnya kalau kita serupa sama segambar sama Bapak, kita anaknya Tuhan, kelakuannya sama. Makanya harusnya dunia lihat kita, suami kita lihat kita, istri kita lihat kita, sama seperti ngelihat Tuhan. Tapi waktu dosa masuk, dosa geser. Dosa itu bilang begini, tujuan hidup yang saya punya lebih baik daripada tujuan hidup yang Tuhan sediain. Tujuan hidup yang saya pengen lebih baik daripada yang Tuhan pengen saya lakuin. Akhirnya saya cari tujuan hidup yang lain. Akhirnya saya cari kesenangan yang lain. Nah, itulah dosa. Dosa geser kita dari tujuan hidup sama Tuhan. Makanya Efesus 2 ayat 1-2 bilang begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Kalau Tuhan tadi bilang seorang Pastor Surya ada untuk jadi displaynya kasih Tuhan, lalu dosa bilang gini, dunia bilang gini, enggak, itu tidak akan menyenangkan buat kamu. Kamu baru akan senang kalau kamu setahun sekali liburan ke luar negeri. Kamu akan senang kalau kamu punya mobil lebih banyak. Kamu akan senang kalau nama baik kamu lebih banyak, lebih besar lagi. Kamu akan senang kalau jabatan kamu lebih besar. Dan dibilang apa? Dan kita mengikuti jalan dunia karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita udah geser jauh. Kita udah jadi pemberontak. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia lagi bilang apa? Saya tidak perlu Allah jadi Tuhan.
saya mau jadi Tuhan buat diri saya sendiri. Akhirnya kita jadi pemberontak di mata Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau ini dibiarkan manusia binasa semua. Akhirnya Dia datang untuk apa? Menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau sekarang saya anak Tuhan, kalau sekarang kita anak Tuhan, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kebaikan kita. Itu dikasih sama Tuhan buat kita. Tapi dikasih buat apa? Buat kita nunggu masuk surga? Enggak. Ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ditebus untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan udah siapin. Kita ditebus untuk kembali ke rencana Tuhan buat kita sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi apa? Wakilnya Tuhan. Untuk jadi apa? Duta-dutanya Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau kita belajar sedikit, hidup di dalamnya itu peripateo, yang artinya kehidupan yang seluruhnya bicara soal pekerjaan baik. Harusnya kalau kita ngomong sama orang, orang akan bisa melihat kasih Tuhan dalam kita. Kalau kita ngomong sama orang, kalau kita didik anak kita, bahkan teguran kita pun harusnya menggambarkan Tuhan. Waktu kita mau belanja, harusnya ada pertimbangan soal kerajaan Allah di dalamnya. Jadi berkat gak kalau saya pakai ini? Diomongin gak? Kok ya uang saya? Iya, uang kamu. Tapi kan ini kan kita lagi jadi duta kerajaan Allah. Saudara, seorang duta besar gak bisa tuh ujuk-ujuk masuk nightclub joget-joget. Betul gak? Kenapa? Karena dia akan merusak nama baik negara yang diwakilinya. Saudara dan saya duta kerajaan Allah. Orang mau lihat kerajaan Allah, ngelihatnya di mana? Bukan di Alkitab. Susah di Alkitab, orang gak percaya. Ngelihatnya di mana? Lewat kita dulu. Anak kita kenal Tuhan lewat siapa? Lewat kita. Mungkin udah ada yang cucunya kenal Tuhan lewat siapa? Lewat oma dan opanya. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 31 dibilang, Paulus bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara, ini yang Tuhan titipin buat kita. Mau gak jadi saluran berkatnya Tuhan buat orang lain? Mau gak jadi saluran supaya orang lain bisa kenal Tuhan? Gimana caranya? Waktu merespon segala sesuatu, jangan langsung spontan. Saya sekarang kalau lagi stres, banyak masalah di kerjaan, di mana kalau ada yang chat, ada yang WhatsApp, saya biarin dulu. Kenapa? Kalau spontan, biasanya yang keluar emosi. Yang keluar nggak bagus. Terus gimana? Stop dulu. Walaupun kadang-kadang stop terus ketimpa sama chat yang lain, terus nggak dibalas sampai besok biasanya. Gitu ya. Nah, tapi gimana? Biasanya stop, lalu tanyakan, apakah ini membuat nyata Tuhan? Waktu anak saya bikin ulah, itu anak masih kecil 3 gitu ya, kan selalu aja ada sesuatu aja selalu gitu ya. Pertanyaannya gini,
Kalau saya tegur dengan cara yang saya mau, menyatakan Tuhan enggak? Mereka akan semakin kenal Tuhan yang utuh, atau akan mereka semakin kenal Tuhan yang jahat? Kenapa? Karena gambaran Tuhan pertama buat mereka akan dilihat lewat apa yang mereka masuk lewat mata dan dengar lewat kuping. Saya lagi, yuk belajar untuk jadi duta kerajaan Allah. Belajar jadi perwakilannya Tuhan. Waktu nyetiran disalib, jangan langsung ngegas balik. Stop dulu, bukan direm ya saudara ya. Freeze dulu otaknya. Tahan 15 detik aja. Biasanya itu akan merubah banyak. Respon itu tahan 15 detik aja. Biasanya itu akan merubah banyak. Tarik nafas dulu. Tapi udah jauh, ya sudah. Toh kalau kita disalib dan dia duluan keluar tol, nggak ada ruginya juga buat kita sebenarnya. Yang rugi kan egonya. Tapi pertanyaannya, mencerminkan kerajaan Tuhan nggak? Bukan berarti nggak boleh menegur anak ya. Tuhan pun menegur anak-anaknya. Tapi saya sadar betul beberapa kali saya marah sama anak-anak saya itu bukan mau mendidik, meluapkan emosi. Sebenarnya saya pengen mereka tahu siapa bosnya di rumah. Diam. Kalau papi bilang diam, nangis kamu harus diam. Tuhan gak gitu. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Tuhan gak gitu. Tuhan tegur, tapi Tuhan tetap peluk anaknya. Tuhan gak pernah tinggalin anaknya. Zaman angkatan saya, beberapa saudara saya waktu marah, kunciin di dalam kamar. Pertanyaannya, apakah Tuhan begitu ya? Saudara tahu, surveinya membuktikan orang-orang yang pernah dimarahin dengan sama orang tuanya begitu rupa, sulit menerima Tuhan tuh kasih. Kenapa? Gambarannya Tuhan tuh menghukum. Tuhan tuh ninggalin kalau lagi ngukum. Kenapa? Karena kita sebenarnya belum sempurna untuk menyatakan kerajaan Allah. Nah, sekarang yuk dalam kehidupan kita, apapun kita, dimanapun kita ada, belajar untuk membuat nyata Tuhan. Selalu pikir, tindakan saya membuat nyata Tuhan atau membuat gambaran Tuhan makin kabur. Yang kedua, mulai renungkan firman Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau untuk waktu saya sekarang. Apa yang Tuhan mau untuk pikiran saya sekarang. Tenaga saya tuh Tuhan maunya sebenarnya pakai buat apa sih? Di kerjaan, oke. Di kerjaan Tuhan mau saya gimana sih di kerjaan? Di rumah tangga, Tuhan mau saya bagaimana di rumah tangga? Kemampuan, bakat, Tuhan mau bakat saya dipakai buat apa hari-hari ini? Uang, Tuhan mau uang saya dipakai buat apa di masa sekarang? Saudara, karena hidup kita sudah ditebus sama Tuhan. Dan Tuhan kasih tujuan hidup yang baru. Tuhan kasih, diangkat jadi duta besar itu kan kehormatan. Betul? Saudara gak bisa ngelamar untuk jadi duta besar. Itu diangkat sama presiden. Kalau presiden gak mau, saudara gak akan bisa jadi duta besar. Kita duta besar yang diangkat sama Allah sendiri. Kehormatan buat kita. Cari tahu pemimpin kita mau kita ngapain hari ini. Mau kita pakai waktu kita buat apa. Tenaga kita buat apa. Uang kita buat apa. Saya akan tutup dengan ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Paulus bilang gini, buat saya sekarang udah sama. Mau mati sama hidup itu sama. Sama-sama apa? Harusnya sama-sama memuliakan Tuhan. Waktu Paulus mati harusnya yang dibicarakan Tuhan. Waktu Paulus hidup harusnya yang dinyatakan Tuhan. Waktu yang ada di rumah ketemu kita, tim security ketemu kita, siapa yang dinyatakan?
Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku nggak tahu. Mati gimana? Mati ketemu Tuhan. Kalau hidup bicara tentang Tuhan. Mana lebih penting? Dua-duanya Paulus bilang gini, kalau aku harus milih aku nggak tahu. Tapi kalau Tuhan masih izinkan aku hidup, artinya bekerja memberi buah. Artinya aku mau lewat hidupku, Tuhan itu nyata. Karena hidup, waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, uang bukan sekedar milik, tapi hidup adalah tanggung jawab. Perkataan kita adalah tanggung jawab. Hubungan kita adalah tanggung jawab. Pengelola yang baik adalah orang yang hidup dengan tujuan Sang Pencipta dan menyelesaikannya. Selama kita masih hidup, artinya masih ada tujuan Tuhan yang dititipin sama kita. Selamat jadi pengelola yang baik. Mari, saya berdoa kalau kita semua di sini jadi displaynya Tuhan, keluarga akan berubah. Kenapa? Dia melihat Bapa yang berubah. Dia melihat ibu yang berubah. Dia melihat ada oma opa yang selalu mengasihi. Dia akan melihat ada atasan yang adil sama bawahannya. Kota Bandung akan berubah karena ada bawahan yang tetap bekerja dengan penuh integritas. Walaupun ditekan dari sana sini. Dan itulah yang Tuhan pengen. Nyatalah kerajaan Tuhan di bumi ini.